Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Fuzurkinasi dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai respon paper saya mengenai substance error. Nah, yang pertama adalah misspellings atau salah eja. Salah eja adalah kesalahan produksi tingkat substansi. Nah, jenis kesalahan substansi itu ada selain salah eja yang melibatkan menulis, mereka disebut dengan sebagai kesalahan mekanis. Ada 4 macam misspelling tersebut. Yang pertama adalah punctuation error atau kesalahan tanda baca. Ini adalah salah satu jenis kesalahan substansi yang termasuk ke dalam kesalahan mekanik. Tanda baca terdiri dari beberapa tanda yang membantu pembaca untuk memahami apa yang penulis maksudkan dalam tulisan mereka. Kalimat demi kalimat atau frase ke frase artinya kesalahan penggunaan tanda baca dapat mengubah makna kalimat tertentu dalam sebuah teks. Yang kedua adalah typographic error atau kesalahan tipografi. Nah, orang yang biasanya pengeja yang baik mungkin juru ketik yang buruk dan tulisan mereka penuh dengan salah ketik. Dan ini sering banget dilakukan oleh semua orang saat berkomunikasi dengan tertulis gitu. Tertulis ini sering banget seseorang melakukan kesalahan salah ketik. Dan yang ketiga adalah dyslexic error. Kesalahan atau biasa dilakukan oleh penderita dyslexic. Nah, ini biasanya kesalahan pemilihan dari dua huruf yang memiliki dua suara. Dan yang terakhir itu adalah confusibles atau kebingungan. Nah, selanjutnya ada misspelling proper atau salah eja yang tepat. Di dalam buku Carl James ini terdapat dua jenis, yaitu mispronunciation atau kesalahan pengucapan. Yang pertama ada misspelling yang dalam artian dilakukan sebelum pena bertemu dengan kertas. Jadi ini maksudnya itu kesalahan misspelling hanya berdasarkan pengucapan yang kita ucapkan atau yang kita dengar dan belum paham tulisan itu. Dan itu disebut atau dinamakan dengan mispronunciation. Dan yang kedua adalah written miscoding atau kesalahan penyandian tertulis. Jelas tidak semua misspelling berasal dari salah pengucapan saja gitu, tapi juga ada yang tertulis. Ini kebalikannya dengan mispronunciation yang tadi. Nah, di dalam mispronunciation itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu segmental, dan yang kedua adalah kombinatorial, dan yang ketiga itu adalah suprasegmental. Nah, yang pertama adalah segmental. Nah, biasanya kesulitannya ini ada di dalam sound atau di dalam suara saat kita menyebutkan pengucapan terhadap kalimat atau kata gitu. Yang kedua adalah kombinatorial. Ini biasanya ditemukan pada consonant cultures. Yang ketiga itu adalah suprasegmental. Suprasegmental ini pengucapannya ini terdiri dari fenomena stres atau tekanan kata dan stres kalimat, dan juga ritme dan intonasi. Pada buku Carl James ini sangat bagus karena ini tuh sebagai pembaca buku ini dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seseorang saat belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa yang dipakai di dalam buku ini adalah level tinggi gitu. Jadi sebagai pembaca atau sebagai kita orang baca gitu yang harus benar-benar teliti dan memahami suatu tulisan di buku tersebut agar kita paham terhadap maksud dan maksud dari buku tersebut gitu. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.